Kita nanti 2050 kita di atas Jepang, di atas Inggris, Brazil, Prancis. Makanya kita sekarang harus siap. Itu 2050 itu 25 tahun lagi. Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun. Dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia? Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Dasar tai kau. Memang dasar tai. Tahu? Nggak cocok kau jadi presiden. Ingat. Omon-omon. Tai kau. Prabowo pokoknya berhenti jadi presiden. Masyarakat semua kompak turunkan Prabowo. Itu tadi adalah salah satu bentuk protes masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan saat ini. Jadi memang kita akui bahwa presiden itu dipilih langsung oleh rakyatnya melalui pemilu, ya. Dan Prabowo berhasil meraih suara rakyat sebesar 58% dan itu membawanya menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Nah, tapi rakyat akan menilai pada saat kepemimpinan Pak Prabowo apakah bisa membawa rakyat itu menjadi lebih sejahtera, bisa membawa perekonomian rakyat itu menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat sekarang ini perekonomian sangat sulit, ya, di mana harga-harga bahan pokok naik, kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar itu semakin melemah, kemudian seringnya terjadi kelangkaan BBM yang menghambat aktivitas masyarakat, ya. Nah, di tengah-tengah perekonomian yang cukup sulit sekarang ini, muncul lagi kebijakan-kebijakan baru, peraturan-peraturan baru dari pemerintah yang bukan mengurangi beban rakyat, tapi malah menambah beban rakyat. Itu yang membuat rakyat semakin kecewa, ya. Jadi setiap ada keluar kebijakan baru, itu seperti horor bagi masyarakat. Ketakutan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan baru yang keluar sekarang ini. Karena apa? Kebijakan itu malah semakin menambah beban rakyat. Itu dia. Begitupun masih ada 3 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo ini. Kita harapkan dalam 3 tahun sisa pemerintahan Pak Prabowo ini bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar membela kepentingan rakyatnya, yang benar-benar bisa mengurangi beban rakyatnya, ya. Itu harapan kami dari masyarakat ini. Salam damai Indonesia. Di sebuah negeri yang populasi koruptornya kayak ikan sapu-sapu saking banyaknya, malah dipancing dengan dana ratusan triliun lewat program prematur endogenon kopdes. Kemudian ketika ada 1-2 ekor koruptor yang ketangkep, para buzzer itu bilang, tuh lihat, di era Paduka yang mulia raja banyak koruptor ditangkap. Akal sehat yang mana? Pejabat kita di Indonesia memang jago dalam menjilat dan mengamankan jabatan dan kursi-kursi yang empuk itu. Ini Partai Amanat Nasional ini getol sekali mendukung Pak Prabowo 2 periode. Mau 1 periode aja udah nggak jelas begini program-program dari pemerintah, tapi mau 2 periode. Di negara-negara maju, Pak, orang begitu menjabat yang dipikirkan adalah mengeksekusi janji-janji selama kampanye. Bagaimana mensejahterakan rakyat dan membuat program-program yang memang itu untuk rakyat. Nah, pejabat kita di Indonesia begitu duduk jadi pejabat, yang dipikirkan adalah gimana mengamankan kursi berikutnya.
Gimana supaya jabatan ini kekal selama-lamanya? Ya, kapan Anda memikirkan kepentingan rakyat kalau begitu? Yang Anda pikirkan hanyalah periode kedua. Yang Anda pikirkan adalah supaya partai Anda nanti tetap eksis dengan menteri-menteri Anda tetap menjabat di pemerintahan setelahnya. Jadi sebenarnya tidak banyak yang bisa diharapkan dari partai-partai ini. Jadi gimana kita bernegara kan? Untuk bunga utang saja 599 triliun. Untuk bunga utang. Pokok utang yang jatuh tempo tahun 2026 saja itu tembus 800 triliun. Berarti per hari 2 triliun lebih per hari untuk pokok utang itu. Nah, memang kita tahu bahwa semua negara pasti berutang. Para pengusaha pun tahu itu. Tidak masalah. Cuma masalahnya Pak Prabowo itu buat utang itu untuk hal-hal yang tidak perlu. Bayangkan untuk koperasi desa Merah Putih yang tidak jelas itu pun harus utang. Ada proyek A utang, proyek B utang semua. Jadi Anda beli truk, beli pickup nggak digunakan sesuai dengan fungsinya, itu semua menggunakan utang. Masalahnya proyek-proyek yang dibuat itu hanya untuk kasih makan para pejabat-pejabat elit saja. Nanti yang dibebankan itu rakyat. Yang digenjot itu rakyat. Jadi luar biasa memang pemerintahan kita ini. 15 tahun mangkrak, PT Kertas Nusantara milik Prabowo kembali beroperasi saat Presiden minta cetak ulang buku sekolah. Kebetulan atau ada keterkaitan? Ya, kalau saya tidak terkejut dengan berita ini ya, karena pada saat kampanye Presiden sudah menyampaikan bahwa usaha-usahanya banyak yang mandek karena tidak berkuasa selama 20 tahun. Mungkin yang terkejut orang yang sudah mengetahui itu tetapi masih memilihnya. Saya perlu luruskan nih ya soal putusan MK yang bilang, oh MBG itu paling lambat di stop 2028. Tunggu, baca dulu putusannya yang benar nih. Di halaman 600 putusannya bilang tahun 2027 kalau dia mau masuk sebagai operasional pendidikan, maka harus di luar komponen utama pendidikan 20% mandatory spending dari Undang-Undang Dasar. Jadi bukan berarti boleh ngambil anggaran pendidikan yang diwajibkan konstitusi 20%. Jadi harus keluar dari mandatory spending 20% anggaran pendidikan. Bukan berarti boleh nyolong lagi kayak tahun 2026 sampai tahun 2028. Nah, ini yang perlu dikawal ya. Jadi dikawal nih, mau dibacakan nota keuangan APBN 2027, dikawal, plototin, jangan sampai nyolong lagi anggaran pendidikan yang diwajibkan konstitusi. Nah, sebagai bandingan nih, di Cina aja ada penelitian nih, ada jurnalnya nih. Itu MBG-nya, itu negara yang luas, masyarakatnya banyak, itu setahun cuma 40-an triliun. Nggak kayak di Indonesia, gila 300 triliun dikorupsi, ngaco. Nah, jadi kalau misalnya dikeluarin dari anggaran pendidikan, itu akhirnya tepat sasaran, cukup ya 40 triliun lah kali ya di Cina. Akhirnya hanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan kepada orang kaya dan dikorupsi. Nah, itu ya perlu dikawal ya, jadi putusan MK itu ya. Guys, ada berita nih, Istana sudah memberikan pandangan ya terkait anggaran MBG di APBN 2027. Katanya sih ya, bilangnya APBN dia akan mematuhi putusan MK tahun 2028. Padahal di putusan MK-nya itu 2027 kan harus dipisahkan dari 20% anggaran pendidikan. Nah, Istana bilang di APBN 2027 ini terlanjur sudah dibahas. Nah, makanya harus dikawal ya, jangan sampai nyolong lagi kayak tahun 2026, nyolong anggaran pendidikan yang 20%. Akhirnya apa nih? Di Kemenak tuh guru-guru madrasah itu tunjangannya kemarin nggak dibayar. Kan zolim banget ya kepada guru ya. Nah, makanya ya masyarakat sekalian kawal-kawal ya supaya DPR itu menolak usulan APBN 2027 Presiden supaya nggak ngambil lagi 20% anggaran pendidikan. Banyak komentar ya di video saya soal gugatan MBG yang menang dan menganggap, wah kok tega sih kami orang miskin senang dapat MBG. Jadi begini ya, harus dipahami ya, kemiskinan itu ada kemiskinan mental dan ada kemiskinan struktural. Jadi masyarakat yang memang kemiskinan struktural ya, daerahnya itu memang sulit pangan dan lain sebagainya. Misalnya ada tuh daerah-daerah petanya nih ya, nih petanya.
Nah, di daerah Papua tuh ada tuh yang kesulitan pangan ya, kerentanan pangan, stunting, bahkan internet aja juga susah di sana tuh. Jadi kantung-kantung stunting itu kemiskinan struktural. Jadi ada ketidakadilan lah daerah yang tidak adil. Jadi kesejahteraannya tidak merata. Dan itu internet susah dan lain sebagainya. Nah, mereka yang membutuhkan MBG. Faktanya di sana itu tidak ada MBG, tidak ada SPPG. Jadi ketika ada orang, "Bang, anak saya senang dapat MBG." Ya gara-gara kalian nih yang sudah dapat akses internet, sudah mampu, uangnya bukannya buat beli telur, malah buat beli kuota internet. Akhirnya mereka yang membutuhkan tidak dapat MBG gitu loh. Nah, makanya MBG di stop di daerah yang mampu dan diberikan kepada daerah yang membutuhkan. Itu lebih adil. Jadi kami ini juga nggak kejam. Kami ini punya hati bahwa MBG itu harus diberikan kepada orang yang membutuhkan, kepada daerah-daerah stunting. Sedangkan orang-orang di daerah yang tidak membutuhkan hanya karena anaknya seneng, jangan egois. Kalau masih bisa kerja, jangan merasa miskin. Beli telur buat anak-anaknya, jangan sibuk beli kuota untuk scrolling TikTok doang. Kasihan di sana tuh di Papua, di NTT, mereka membutuhkan tapi tidak dapat MBG.